lah kalau jaga malam kan. Kita itu apa, masak kopi. Wah. Udah mulai umum ya saudara-saudara. Tunggu dulu sampai umum. Ini kita mainkan dulu kopi, the world's most exotic coffee. Kopi dari Sumatera Utara. Itu siapa tadi? Untung maling tadi gas juga tuh. Kopi Medan ini. Kamper ya, untungnya bukan apa. Udah masak? Pula kamper kalian bilang. Tah, pulang alamet ya. Udah mau siap nih. Udah kan? Gigiku selain sakit ternyata. Bisa nggak? Masih selera kopi. Pula situ. Aduh, datang Pak. Gak ada pisaunya, tunggu dulu lah. Masih lama nih ya. Zaman modern ya, kompornya tabungnya nggak ada nih. Udah berapa Ada malam? dalam. Udah berapa malam jaga ini baru buat wireless kopi ya? ini. Habis ini kita jual aja yuk. Jual apa? Apanya? Kompornya? Enak kali kalian orang punya kalian jual pula. Alah, mana Udah punya kuat begini supaya kalian gak kedinginan. Apa meminjam Apa ini? pula ini jelas-jelas apa kok Pak Lurah yang bawa kok sampai pinter-pinteran aja. Kopi semua disediain kita. Ya Allah gigit kayak gitu mah nggak bisa-bisa. Tenaga di setengah keluar net. Ngegigitin aja. Nambah penyakitku kayak gini. Tambahlah berasa itu kan ada bau encesnya itu. Astagfirullah, enggak loh, steril ini. Aku pikir-pikir kan. Aku nengok Pak Ahmad, dia udah beli mobil lagi dia. Astagfirullah. Ada Oh aja gitu uang. cara buatnya? Iya, kita masak lah. Gulanya mana Bang? Kita masak kan? Ya masak lah. Kita matikan dulu ya kan? Minyaknya udah masuk. Apa berapa minyak lo? Ini apa tadi? Kau kan buat gorengan. Aduh. Iya, kamu amat itu ya kan? Iya. Enak kali hidupnya. Itu karena apa coba? Kenapa? Bapaknya dia itu memang orang kaya kian. Aku lagi pening cari proyek ini supaya bisa aku kayak dia itu. Biar bisa nanti, ini bikin jamu, bikin kopi kan? Jamu pun udah tengok Bang. Apa udah cukup lah. Ya, enak kali hidup dia itu. Iya. Lagi kan dia usaha lo, Met. Usaha, aku nyesel aku. Akhirnya Apa nyesel kau lahir kau? itu dulu adiknya dia itu. Nah, kan lumayan itu walaupun mukanya nggak seberapa. Tapi kalau kita nikah sama dia kan lumayan. Wak Jum tuh kemarin aku termasuk iri sama dia udah beli tanah lagi dia. Aku pikir-pikir aku ini apa ya? Ada tenaga, ada umur cukup ya kan? Duit ada ya kan Bang? Tapi nggak kepikiran aku untuk kayak mana supaya sukses kayak mereka itu gitulah. Wih Mak. Kok berusaha gini Bang? Ya namanya kopi. Ini namanya kopi yang sangat nikmat sekali. Nggak sampein kasih sabun dalam kan? Ya enggak lah. Ini tinggal kita kasih ini kental manis. Alah. Loh, diobrol-obrol di situ. Enggak ke situ lah. Jadi Ini gelasnya. oh, Oh. biar mana tahu kalian mau kayak gini pikirku. Apa pula sesuai keinginan. Ada yang suka pahit, ada yang suka manis. Oh, yang penting jadi gitunya tadi pikirku. Sakit biara. Kau minum Met? Minum lah. Aku gelas ngantuk yang aku. kecil Aku aja taruh lah ya. sedikit ini. Aku senang gak Jadi minum kan, kopi Met? aku nih. Aku kalau Kau man, coba lah. Kau udah bisa itu, kau rubah kerjaanmu. Kalau kayak gini aja kapan nanti kau bisa berkembang? Iya. udah Kau badan tuh jadi susu. Udah gaji jadi gak pos seberapa jadi pos dari ini. Iya. Iya. Jangan pegang-pegang. Tangan sampean itu tangan kemiskinan. Astagfirullah. Kayak Miskinan kau pada aku dah. Kau udah bisa mending itu. aku. Kau udah bisa itu, Man. Aku minum susunya aja ya. Kau ikut aja proyeknya Pak Lurah itu sama Pak Andi itu. Ikut-ikut kau. Sedikit kali pun Bang Ya gaji. nasib kok kayak gini kali lah ya. Iya, aku takut tumpah lah ini, weh. Enggak ini. Paling gak Bang, gerak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini netes kemarin nih. Enggak lah, kalian. Nah kan? Kok bisa ngerti tuh ya? Iya, saling ngerti. Sono nih. Oh iya, sorry. Basa-basa sedikit Terus lah. saya untuk apa di sini? Hah? Enggaknya. Cek dulu. Aduh. Udah kayak jangan ke bahasa kopi ini. Iya, aku kayaknya keluar dari Sapam aja Met ya. Iya. Bisa gitu. Nggak cukup gajiku. Udah ikut aku aja. Kau tengok orang seangkatan kita dulu sekolah. Nih orangnya kok berhasil semua ya? Nggak ada yang miskin kayak kita ini. Kita udah jelek miskin pula. Iya, sekarang. Ngapain miskin kita bertiga kan komen kan? Sampean kenal kan sama si Ali Rambi itu kan? Iya, jadi ustad ya kan? Kepala sekolah. Kau uang nggak? Astagfirullah. Iya, uang Padahal nilainya dulu di bawahku itu. Kalau kita nengok dari atas ke bawah, dia dari bawah ke atas. Nasib dia aja mujur itulah. Iya. Hidup kayak gini kali lah. Kita gini-gini aja orang. Enggak itu, ada ya Allah. program TV itu kan tukar nasib gitu.
Iya kan? Tukar aku nasibku sama Raffi Ahmad lumayan juga. Berarti sekolah tuh nggak menjamin kayaknya ya. Enggak. Bagus Nggak, nilai ini nggak yang tuh dulu sekolah. kalian nih. Enggak ada. Enggak Bagusnya jaminan sekolah itu kan, kita jadi orang sukses. Iya. Aku udah jadi Udah kopi plong iklan. udah tamat dia pulang kaya. Oh gitu ya, nyelamatin diri sendiri sampean itu. Ya tapi kan aku apa dulu, cecap dulu, tes rasa. Apanya yang kurang? Ih, mantap Ih, kali. pahit, Wak. Nah, kopi. Inilah kehidupan itu. Biar tahu sampean hidup tuh pahit. Iya. Kalau jadi orang susah. Tapi kalau ke kopi dia pahit nikmat. Kau enggak pahit-pahit apa? Pahit-pahit ini man. Pahit-pahit Tengok ini. pahit-pahit biji mahoni. Iya, sepet banget itu. Mana ada sempat biji mahoni? Itu pernah aja makan biji mahoni. Bro. Pernah. Mana sempat pahit? Kok nggak minum, men? Hah? Buatin lah. Aku pakai susu kayak bisa lah. Masya Allah enak. Aku buat sendiri, Met ya. Kurang Aku kopinya. buat sendiri aja. Ya suntuk kali menjadi Aku sapam pikir ini. Nggak coba. cukup gajiku. Kita itu harus maju kayak orang-orang. Orang udah punya mobil, kita harus punya mobil. Wah, gak cocok tangan sampean jadi orang kaya. Astagfirullah. Ini kok kira tangan-tangan orang masuk penjara, Pak? Udah, kita itu juga tengok itu. Orang udah punya rumah, kita masih ngontrak. Kau bayangkan coba. Anak orang beli sepeda, mereknya bagus. Kita sepeda second. Iya. Oh, dan Anakku. anakku Miris kok nengoknya. anakku tak suruh beli naik pelorotan itu dari Bukitan itu naik UP Pinang. Orang lain traveling dia keliling ke Holbung. Traveling. Itulah ke Holbung, ke Nias, kemana lagi? Kita kemana coba? Ke Gundaling pun kita nggak pernah. Gundaling di mana? Nah, itu Karena kau nggak pernah, nggak tahu lah kau. tipian tuh. Gundaling Putra Petir itu. Tengok aku nih, weh. Kebanyakan itu nanti. Weh, gimana? Udah. Enggak, Ding. Ah, Jadi apalah kerja yang pasnya? gampang aja. Ngepet yuk. Kak, Kami nggak akan cukup dulu. duitku, Met. Astagfirullah itu haram. Aku mau apa? Ikut aku proyek gitu kan. Kok lumayan hidupnya nanti. gini kali lah ya. Andai kan aku dijadikan orang kaya. Enak. Itu kamar mandi. Semua pun kita aku bisa mau orang mobil. kaya. Tergantung bagaimana kemauan kita dan mencari peluang ada. itu. Oh, lo Memang teori dari- aja nih tiap hari. Memang udah ditakdirin jadi orang susah. Ya, Sampai mau kerja apapun udah. Kau kayak bisa gitu. merubah mimpimu, Mat. Mana pula tidur kok bisa Jangan sampai setia dengan kemiskinanmu. Dia miskin. Miskin yang setia sama aku. Udah melekat ya kan. Jadi kau nggak bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Minum, Pak Ustadz. Salam, Ustaz. Alah, Gesekan, ini, gesekan, ini gesekan. sandal aneh nih. Siapa Mana? tadi ini? Oh kau gimana kok? Salah Aku ambil. di masjid loh, Pak Ustadz. Sedang Salah Ustaz. bawa dia saat. Enggak. So, itu Dia apa tadi tuh? ada ragu ada tangan sandal yang tinggal juga. Cuman Sini, karena dulu, nggak gesekan tahu dulu, punya gesekan siapa. Ya udah Eh, lah, salah nyeker ngambil dulu. aku, Ustadz. Ustaz ngopi? Minta maaf lah, aku, Ustadz ya. Insyaallah. Lah aku nggak ditawar-tawarin dari tadi. Ya Oh, Allah, lu. kan punya Kau dia. buat sendiri. Tumben Iya, malam iya, ini iya, kita iya. ada Gesekan dulu. acara ngopi-ngopi. Iya Pak Sini, Lurah Ustaz. ngasih apa itu? Iya. Mau mana pahit, Pak Ustadz? Ini termasuk masuk dalam anggaran ini. Mau masuk Boleh lah, pahit? dikit aja dikit. Udah nggak usah cerita. Buat itu dulu yang buat yang kita cerita. Iya, Pak Ustadz. Jangan Apa cerita. dulu gitu? Tadi Pak Ustadz. Apa itu? Gak usah enak. Ya, dia banyak duitnya. Iya. Tiap malam kajian. Cuma ngisi-ngisi bentar. Gope, Assalamualaikum. ya kan, Men? Assalamualaikum. Gope, ya kan, men? Iya. Masya Allah. 200 ya kan. Loh aku. Lontang lantung sana sini. Iya. Ya gini terus hidupnya. Ustaz. Kerja dari pagi sampai malam. Kulit gosong. Iya. Iya. Gini aja. Dibayarnya entah cuma berapa, Pak Ustadz. Iya. Nggak cukup-cukup, Pak Malam Ustadz. Sumpah. ronda lagi. Malam Dapat ronda. kopi cuman. Iya, gaji nggak seberapa. Penting. Iya. Anak istri mau baju baru lagi. Minta HP lagi. Mana sendok, weh? Saudara-saudara lain kalau ngumpul gitu, Mat, udah bawa mobil. Malu kita Ceritanya jadi udah enggak. aneh-aneh. Kita cuman pendengar yang baik gitu. Oh iya. Dapat ceritanya pun lumayan. Ya ceritanya nih ceritain tentang nasib atau cerita tentang orang yang berhasil. Iya, pas gini-gini aja pernah sih kami, Pak Ustadz. Iya. Kami kenapa nggak ada Yang ada perubahan? maju-majunya. Seolah-olah nggak ada keadilan bagi kami. Iya. Jadi Kalian mau ngomong apa? aku mau jadi apapun kayaknya sama aja. Kami sholat, orang nggak sholat bisa punya mobil. Kami Sholat ya, Pak Ustadz. Tiap Puasa hari pun kan? sholat kami. Jadi niatnya sholat itu
untuk dapat itu gitu. Ya enggak lah, tapi kan kalau kejarlah akhiratmu dapat duniamu kan gitu sering dibilang. Katanya pun katanya kalau Allah udah cinta sama kita itu semua bakalan dikasih. Ini apa? What's wrong with me? Help me. Apa itu, Met? Jadi ada yang perlu kita pahami nih. Yang pertama yang harus kita benahi dulu, kita ibadah itu kan bukan tujuannya untuk harta, ya. Bahkan kalau seandainya ibadah kita itu tujuan kita adalah mendapatkan dunia, maka kita salah kaprah. Gitu. Loh. Karena Gimana, apa? Pak Ustadz? Karena Allah sendiri menganggap dunia ini nggak lebih baik daripada sebelah sayapnya nyamuk, bahkan di sana dikatakan. Nyamuk itu kita sudah tahu, nyamuk atau lalat itu kan hewan yang Ini posat, minum posat. nggak ada, ya sebenarnya nggak ada manusia yang menghargainya, berharga gitu kan. Puas sendiri. Bahkan dikatakan di sini separuh dari sayap nyamuk ini, kalau seandainya seharga itulah dunia, maka Allah tidak akan berikan kepada orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Terus kami ini yang orang Islam nggak dapat apa-apa, Ustaz. Nah ini dia. Yo, Di situ bisa kita lihat, kita tahu kan orang-orang yang kaya itu mereka notabene orang di luar Muslim. Iya. Walaupun ada orang Muslim yang kaya, terlihat. Iya betul. Jadi kayak Pak Ahmad itu kaya tuh. Ahmad namanya Muslim, Met. Iya, Pak harusnya Ahmad iya. itu kaya. Jadi bapaknya kaya, usahanya banyak. Wajar lah. Jadi di sini bisa kita pahami bahwasanya bukan karena dia ibadah dia jadi kaya. Tujuan ibadah dia bukan untuk mencari kekayaan, tidak. Dan kita harus paham lagi pengertian kaya di sana, hakikat dari kaya itu sendiri sebenarnya apa gitu. Ya banyak duitnya loh Ustaz, orang kaya itu. Namanya kaya kan, Met? Ya iyalah. Banyak hartanya. Pengen apa-apa bisa Banyak warisannya. kebeli. Nah, itu yang kita pahami. Kostumnya Orang cantik. kaya. Ini baju pun udah seminggu. Udah, baju asing mah udah diganti-ganti nih, Met. Yang baru kayak apa nih, Pak Lurah? Jadi pernah suatu hari Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar. Abu Dzar ini sahabatnya Nabi. Yes, sir. Dia pernah bilang kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, apakah menurutmu orang yang banyak hartanya, punya banyak kekayaan, dia disebut dengan orang yang kaya?" Maka Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah. Berarti pendapat kami sama kayak Abu Dzar. Ya, betul, Met. Kemudian dilanjutkan lagi, apakah engkau merasa, engkau beranggapan bahwasanya orang yang dia tidak punya harta, serba pas-pasan hidupnya, dia adalah orang yang miskin? Maka Abu Dzar juga mengatakan pernyataan yang sama, iya. Orang yang miskin ya seperti itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah bantah, tidak wahai Abu Dzar. Sesungguhnya orang yang kaya itu adalah orang yang dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dan sebaliknya orang yang miskin itu orang yang merasa tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki walaupun dia orang yang punya banyak harta. Itulah dia Ustaz, kenapa kami miskin. Karena kami merasa Masa nggak ada yang cukup, kami miliki. Ustaz. Mau beli itu susah, mau beli Kan ini wajar susah. Ustaz. Nggak ada memang yang kami miliki. Jadi wajar saja kami ingin memiliki. Jadi Maksud Ustaz ini gimana sih? maksudnya Aku gini. makin bingung aku dengarnya. Maksudnya gini. Makasih. Jadi ketika kita merasa Iya. kita punya sesuatu yang untuk kita makan. Iya. Ya, artinya kita mau makan, ada makanan kita. Walaupun ala kadarnya. Kemudian kita rasa tubuh kita itu sehat. Nggak masuk rumah sakit kita, nggak sakit-sakitan. Nggak meriah kita nyariin obat. Gitu. Kemudian kita ada rumah, tempat kita tinggal, tempat tidur. Walaupun masih ngontrak. Iya. Kan gitu. Nah Nabi katakan, kalau orang yang seperti ini, tiga ini telah terkumpul sama dia. Maka seolah-olah dia memiliki dunia dan seisinya. Coba, ini kan sederhana kan. Setiap orang tuh pasti bisa merasakan yang namanya dia punya, selamat aja lah, punya hari ini yang untuk dia makan. Kemudian dia masih bisa beraktivitas karena dia sehat. Kemudian dia punya rumah untuk dia tinggal. Dan dia aman di dalamnya. Oh. Ustaz, ya kalau yang Ustaz bilang tadi, Ustaz, itu kan jarang ada orang sadar kayak gitu. Ustaz. Maksudnya? Ya orangnya taunya itu kalau orang kaya itu Yang berduit. ya mobilnya banyak, duitnya ada, rumahnya gedong. Aku udah ditangkap tadi apa maksud saya?
Apa rupanya bang? Kayak kiper aja sampai nangkep-nangkepnya. Enggak. Apa Kalau tadi maksudnya? kalau kita Ustaz ya, Ah, kita bersyukur di atas rezeki yang diberikan Allah pada kita. ah. Seberapa pun itu harus kita syukuri. Ya syukur memang, tapi kan Nggak kita kan mau cukup. kaya loh. Kalau masih mau kaya berarti nggak syukur. Ya ibaratnya gini lah sampean. Memang bisa makan sampean. Hmm. Nah, sampean makannya ikan asin. Iya. Sementara Pak Ahmad makannya daging. Iya. Kalau kita bersyukur kan ditambah Allah nanti. Iya, wah aku bersyukur kali. Oh lah, wah asin nih jadi daging rasanya ya Allah. Ya enggak. Nek ngomong itu aja sepenak udel dewe. Wah. Nggak kayak gitu. Kalau nanti kita bersyukur dengan itu, Allah sayang sama kita. Ya ini hambaku ini, ku kasih ini pun dia bersyukur. Nanti kan dikasih Allah lagi yang lebih baik. Betul. Itu dia. Nah, emang aku kurang syukur apa loh Bung Piri? Kalau kau masih meminta, berarti nggak Berarti- betul syukur. Iya, kalau misalnya kita masih mengeluh, berarti kita belum bersyukur. Belum bersyukur, belum betul syukurnya. Syukurmu itu cuma di mulut saja. Tindakan nggak ada. Itu namanya pasrah tapi tak rela, gitu ya. Mati segan. Tadi Pak Ustaz, Nah, itu kan gitu. manusiawi Ustaz. Kalau kita pengen punya Betul. mobil bagus ya kan. Mas. Pengen nggak sampean? Pengen. Pengen lah. Tapi masuk kan itu manusiawi. Ah. Manusiawi kita itu punya rumah Pak Ustadz. Manusiawi kita itu pengen bahagiakan keluarga kita. Betul. Pengen ajak umroh saudara-saudara kita. Kita juga mau umroh. Kan manusiawi. Betul, betul. Kan wajarnya kami mengeluhkan saat ini profesi kami tidak mencukupi. Gak malah lah aku mobilnya cantik-cantik. Jelek pun jadi asal bisa jalan gak rusak-rusak. Oke. Itu aja. Ini pun boro-boro jelek. Itu Gambarnya pun gak punya. iya lu kan Betul. Tidak ada salahnya dan bahkan agama kita tuh nggak ngelarang umatnya itu untuk menjadi orang kaya. Punya banyak usaha, punya banyak penghasilan. Bahkan Islam itu menganjurkan kita tuh supaya punya kekayaan supaya bisa menjalankan rukun Islam itu sendiri. Kan ada ibadah haji. Ibadah haji itu kan nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak mampu. iya. Iya, Pak Ustaz. Itu kan wajib bagi yang mampu. Artinya kalau kita mau mampu, kita harus berusaha lebih. Harus kaya. Dan untuk masalah yang kita maksud ini, itu sering disebut dengan qanaah. Nah jadi yang dimaksud dengan tadi yang kita katakan itu adalah qanaah. Nah qanaah itu artinya dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Nah jadi maksud cukup dengan apa yang dia miliki itu berarti kan pekerjaan hati. Gitu kan. Slamet bilang tadi, aku tadi makan ya bersyukur Ustaz. Walaupun makan rasanya ikan asin itu ya asin gitu. Asin gak bisa jadi daging. Nah itu berarti Slamet masih merasa nggak cukup. Ya kan? Merasa belum puas. Nah perasaan inilah yang dikatakan oleh Nabi kita. Ketika dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki, berarti dia telah memiliki qanaah. Sifat kaya di hatinya. Tapi ketika dia merasa nggak cukup, ada aja kekurangannya. Walaupun dia orang yang kaya raya. Coba lihat, kita banyak menyaksikan orang yang kaya ini. Dia kaya raya, apa yang mau dia inginkan, dia bisa dapatkan. Iya. Tapi toh kita lihat, dia terus bekerja keras sampai lupa dengan waktu. Sampai nyabu dia Ustaz. Kalau nyabu itu berarti dia Itu udah cerita. dia istilahnya untuk mencari ketenangan gitu kan, tapi dengan cara yang salah. Nah di sini dia berarti apa? Dia tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Padahal dia orang kaya. Berarti ada orang kaya. Dari gitu, cara Pak Ustaz. kacamata kita lihat dia luar biasa. Seharusnya udah cukup ya kan? Seharusnya udah cukup. Tapi Ustaz, gimana Ustaz? Kadang kan bukan kita aja. Ustaz. Misalnya kita udah tabah dan sabar dengan keadaan kita. Berapa gaji kita, berapa pendapatan kita, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, itu kita udah cukup bersyukur Ustaz. Melihat orang yang justru di bawah kita itu lebih parah. Kan? Tapi kadang istri, anak, ini kadang Ustaz yang mengganggu Menuntut kita, kita, ya. menuntut kita. Nah, Pak, beli mobil dong Pak. Udah jadi lajang aja sampean. Jadi memang benar dalam Al-Quran sendiri kan sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya istrimu, anakmu itu adalah fitnah bagimu. Kan gitu. Artinya anak dan istri ini ada kalanya itu jadi ujian untuk kita. Kita mampu nggak bersabar. Karena berapa banyak pejabat-pejabat kita misalnya. Mereka yang menguasai atau juga memegang urusan rakyat. Mereka bisa mampu mengkorupsi. Ya kan? Bisa berani dia untuk mengambil uang rakyat. Banyak mereka disebabkan karena hasutan, keinginan yang besar dari anak dan istrinya. Gimana kita ini nangani anak ini? Nah, itulah disitulah pentingnya kita bukan hanya kita bekerja keras memenuhi nafkah lahirnya, makan minumnya, tapi juga butuh kita berikan pendidikan agama untuk mereka.
Sehingga ketika mereka paham dengan agama, mereka tahu, oh ini adalah hal yang dilarang dalam agama. Maka tugas kita tuh ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kita gitu ya. Dan juga keluarga kita. Supaya apa? Selamat kita bareng-bareng bisa di surganya Satu Allah. visi misi dia. Betul, itu dia. Itu med. Oh, qanaah itu jangan cuma diri kita, tapi kita pahamkan qanaah itu kepada keluarga kita. Nah, bantu. Aku kadang iri aku nengok orang kan, tapi karena udah dengar kona'ah tadi. itu berarti harus terima apa adanya gitu kan. Nah, Merasa cukup lah kok. merasa. Kalau istrinya satu berarti nggak boleh nambah. Bukan nggak boleh. Loh, kona'ah lo. Qanaah itu bukan berarti nggak boleh, tapi Ah. kau bersyukur. Ini udah satu pun kau nggak sanggup, tambahlah gitu. Mau kasih makan apa? Kalau Met? sanggup ya nggak apa-apa, dibolehkan. Qanaah Boleh, itu bukan silakan. berarti nggak boleh. Qanaah Ya, itu bukan artinya membatasi. ketika kita udah tidak. berusaha dengan gigih tapi tetap segitu, ya segitu. Itu kita terima hasil. Terima Kita hasil dan syukuri. syukuri. Legowo ya Iya Ustaz ya. betul. Masya Ya Allah. wes lah syukur lah syukur. Ya lah, bersyukur apa Alhamdulillah. dapat Ini apalagi nih, ini ya. udah bersyukur kali kita coba dapat Diam aja. Iya, susu gimana kopi. lagi? Aku nih dengarkan ceramah Pak Ustadz nih. Telah ada aku bang. Ya, itu bukan ceramah, enggak di jalan.